Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Handita Maharani dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi selanjutnya ada belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antar sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Definisi selanjutnya adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Belajar merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tindakan pendidikan. Agar lebih memahami apa arti belajar, kita dapat merujuk pada beberapa para ahli. Yang pertama ada Sobri Sutikno. Menurut Sobri Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, ada Trusnan Hakim. Menurut Trusnan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Yang ketiga, ada Skinner. Menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Yang kedua, ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi seperti didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses pemulihan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya ada tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar, diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antar dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, secara umum ada 3 pembelajaran, yaitu pertama, mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan pengetahuan. Yang ketiga, untuk membentuk sikap atau kepribadian. Adapun beberapa jenis belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis dan rasional untuk memecahkan masalah. Yang kedua, ada belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, ada belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmani tertentu. Yang keempat, ada belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima, ada belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan atau kontekstual.
Kemudian ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, ada metode simulasi. Metode simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang melatih siswa untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat pura-pura, yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi menurut Syah 2000-2008 adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasa atau materi yang sedang disajikan. Dan yang terakhir ada teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Yang kedua, ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajaran harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada teori belajar. Konstruktivisme berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju.